Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran PPKN, tema 3, tokoh dan penemuan dalam subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban. Hak itu apa sih? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Selanjutnya, contoh pelaksanaan hak warga negara. Manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bermasyarakat. Dan sebagai warga masyarakat memiliki hak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan nafkah, hak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, dan hak mendapatkan pendidikan, serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, ini adalah contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, ada contoh kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air dalam pasal 27. Yang kedua, wajib membela pertahanan dan keamanan negara pada pasal 29. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pada pasal 28J. Yang keempat, wajib menunjang hukum dan pemerintah. Yang kelima, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang keenam adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya ada hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan televisi, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang pertama, ada hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, serta menyayangi saudara, yaitu kakak dan adik. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan kenyamanan dalam belajar, dan hak yang ketiga adalah menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Kewajiban anak di sekolah, yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban anak di masyarakat.
Hak anak di masyarakat yang pertama adalah mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Kewajiban anak di masyarakat yang pertama ada membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban itu dilakukan secara seimbang. Yang pertama, tercipta kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan. Dan yang keempat, keadilan dan kesejahteraan akan merata. Serta yang kelima, terhindar dari ketimpangan atau kesenjangan sosial. Sekian materi dari Ibu. Silahkan dipelajari. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.